Halo guys, ketemu lagi dengan saya di sini, Nanang Teknik Siantar. Pada kesempatan kali ini kita akan men-sharing ya, membagikan konten mengenai rantai temeng ataupun rantai keteng, yang pastinya rantai mesin lah ya, untuk sepeda motor Vario 150 dalam keadaan putus ya guys. Nah, teman-teman pada bingung kan, penasaran kan, kenapa ya kok bisa putus ya? Padahal sepeda motor Vario 150 ini kan masih dalam keadaan baru ya. Kok bisa sih putus ya? Kan gitu. Nah, jadi untuk itu teman-teman jangan kemana-mana ya. Di sini aja dulu, tonton sampai habis biar nggak gagal paham ya kan. Oh ya, saya ingatkan lagi untuk yang belum subscribe, silahkan klik subscribe dan klik ikon lonceng di bawah ini biar teman-teman tuh nggak ketinggalan video-video ataupun konten-konten dari kami berikutnya. Jadi teman-teman tuh bisa update terus lah ya kan. Jadi guys, rantai temeng ini kita bilang apa ya, rantai mesinnya aja lah ya. Jadi guys, rantai mesin ini bisa putus itu disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama itu faktor dari material ataupun bahan pembuatan rantai tersebut. Kenapa ya kok bisa nggak kuat ya kan gitu? Apakah bahannya yang gimana gitu kan? Itu faktor yang pertama. Terus ada faktor berikutnya yang kedua, yaitu bisa jadi disebabkan dari cam sprocket ataupun gigi temengnya, gigi temeng atas ya, itu baling dia baling gitu, nggak sejajar, bisa jadi dia nggak duduk juga kan. Terus ada juga faktor yang ketiga, yaitu posisi duduk antara gigi temeng yang atas yang ada di camshaft ataupun noken as, dan juga gigi temeng yang di bawah yang ada di crankshaft ataupun sokar, torak, apalah itu namanya ya, yang ada di bawah itu nggak sejajar, sehingga dudukan rantai mesin tadi ini tidak tepat berada di cam sprocketnya. Jadi dia melenceng-melenceng lah kan gitu kan. Tapi kan guys, ketika faktor yang kedua dan ketiga, yaitu yang baling tadi itu dan tidak sejajar itu terjadi, maka hal yang paling mengerikan itu terjadi adalah rantai temeng terlepas. Nggak putus kan gitu kan, lepas doang dia kan gitu. Nah, pada kejadian kali ini rantai temengnya itu sampai putus gitu kan, rantai mesinnya kan. Kita pun jadi bingung gitu, ini kenapa ya kan gitu kan. Nah, dari hasil pemeriksaan kami di sini, jadi cam sprocketnya itu aman, gigi temeng atasnya itu aman, yang bawah juga aman-aman aja, nggak ada masalah gitu kan. Tapi dia putus gitu kan. Jadi kami simpulkan di sini, kejadian ini terjadi disebabkan dari bahan dasar ataupun material dasar pembuatan rantai mesin tadi itu kurang baik kan gitu. Maka dalam hal ini yang kita lakukan pergantian adalah rantai temeng dan spur-part yang berkaitan seperti packing lah ya, packing block, packing diesel, packing cylinder headnya kan gitu kan, packing silinder, o-ring clamp. Nah, itu yang kita ganti. Jadi guys, jadi teman-teman kalau ada masalah seperti ini datang ke bengkel gitu kan. Jadi kita periksa dulu sebabnya. Ini kenapa ya kok bisa terjadi ya? Biar ketika kita pasang dengan yang baru tidak terjadi lagi seperti ini kan gitu. Nah, alhasil ketika kita ganti rantai temengnya dengan yang baru, mesin ini aman gitu. Vario 150 ini aman sampai sekarang. Datang ya servis gitu kan, nggak ada kendala yang lain kan gitu. Nah, terus gimana dong, ini masih baru nih sepeda motornya kan gitu kan, masa udah kayak gini, rugi dong konsumennya kan gitu kan. Nah, barangkali ada teman-teman yang beranggapan seperti itu. Jadi di sini kita jelaskan, ketika sepeda motor itu terjadi kerusakan ataupun masalah dan masih dalam batas garansi, silahkan bawa ke ahas masing-masing.
dan itu tidak akan dikenakan biaya sedikit pun, kan gitu. Jadi di sini saya mau nanya dulu nih, teman-teman udah paham belum garansi dan asuransi? Pasti pada bingung nih kan? Karena banyak tuh yang bilang, "Bang, ini sepeda motor saya udah kayak gini nih, rusak nih, padahal masih baru. Ganti dong sama yang baru," kan gitu kan? Tunggu dulu. Jadi di sini kita jelasin nih. Oke teman-teman, pertama kita akan bahas mengenai garansi. Jadi garansi itu adalah sebuah perjanjian yang dilakukan oleh pihak produsen dan konsumen. Sebuah janji apabila ada kerusakan pada barang yang dijual oleh pihak produsen kepada konsumen, maka pihak produsen akan bertanggung jawab terhadap barang tersebut dan memperbaiki kerusakan yang terjadi pada barang tersebut. Jadi kalau garansi itu artinya barang yang rusak ataupun spare part yang rusak itu akan diganti dengan yang baru. Jadi bukan sepeda motor baru ya teman-teman ya, hanya spare part yang rusak yang diganti, itu kalau garansi. Sedangkan asuransi itu adalah sebuah perjanjian dari pihak asuransi dengan pihak pembayar premi pembayar angsuran gitu kan. Apabila terjadi hal sesuatu dengan barang yang diangsur tadi ini, maka pihak asuransi akan mengganti barang tersebut dengan yang baru. Ya, tentunya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam perjanjian tersebut. Nah, jadi kalau yang namanya asuransi itu bisa teman-teman diganti dengan yang baru kalau asuransi. Tapi ya kita perlu selidiki lagi syarat-syarat. Jadi dalam hal ini kita akan mengganti barang-barang yang rusak saja dengan yang baru ya teman-teman ya. Nah di sini kan kita lihat tuh yang rusak tuh timingnya doang kan gitu kan. Maka yang akan kita gantikan itu ya rantai timingnya doang. Berikut dengan spare part yang berkaitan lah. Kalau kayak packing kan nggak mungkin dipakai lagi kan gitu kan. Maka itu kita ganti dengan yang baru kan gitu. Jadi sebenarnya kasus rantai timing putus ini itu pernah terjadi sekali dua kali gitulah, nggak banyak sih, di PCX 150. Jadi kalau kita ingat-ingat PCX 150 itu hampir sama ya konstruksi mesinnya ya dengan Vario 150 yang ini, yang Smart Key. Dan di PCX itu ada beberapa yang kita panggil untuk menggantikan rantai mesinnya tadi ini. Dan itu cuma sedikit sih, paling ada 3 kasus. Jadi nggak gitu banyak kan gitu kan. Nah untuk Vario 150 baru ini nih terjadi nih, ada yang seperti ini. Jadi artinya kan kesalahan ini bukan gara-gara kesalahan apa ya, bukan keseluruhan rantai mesin tuh jelek pembuatannya, bukan. Hanya saja ya pada mesin ini kebetulan nih mungkin ya ada kelalaian dalam pabrikan mungkin kan, jadi kurang bagus namun tetap dipasang gitu kan. Karena memang kalau ada sesuatu hal ataupun spare part yang rusak yang sudah diidentifikasi dari pabrikan itu bakalan dikembalikan, ditarik semua, sepeda motornya sudah datang ke AHA semua, itu ditandain nomor rangka sekian sampai dengan nomor mesin sekian, itu panggil kembali ke AHA untuk dilakukan penggantian spare part ini, di recall dia namanya. Itu untuk di Yamaha juga seperti itu, bukan cuma di Honda doang, di Yamaha juga seperti itu. Nah jadi pada kasus seperti ini di rantai mesin ini itu tidak terjadi seperti itu. Jadi ya ini hanya kebetulan saja pada Honda Vario 150 ini terjadi seperti ini ya teman-teman ya. Biar kita semua nggak salah paham nih, nggak gagal paham nih kan gitu. Nanti teman-teman udah betul-betul pengen gitu kan, bener-bener pengen beli Vario 150 gitu, lihat video ini nggak jadi beli kan gitu kan. Jangan ya, ini mungkin hanya pada kasus seperti ini, hanya pada sepeda motor ini aja. Karena selama saya sebagai mekanik di Honda itu baru ini saya ketemu kasus seperti ini di Vario 150 ini.
yang sebelum-sebelumnya juga nggak pernah. PCX pernah kan gitu kan. Namun ya tetap aja kita ganti barang yang rusak, kita perbaiki dengan hasil yang baik, dan kita jamin hal itu tidak akan terjadi lagi kan gitu. Dan alhamdulillah sampai saat ini konsumennya itu ya aman gitu, puas dengan hasil kinerja kita. Sampai sini mungkin paham ya teman-teman ya. Oke, ini mesinnya udah kita pasangin nih. Jadi untuk Vario 150 ini itu diameter pistonnya itu 57 kali 57. Jadi diameternya 57 mm, dan juga langkahnya ataupun stroke-nya itu 57 juga. Jadi mesinnya mesin square. Square itu artinya diameter dengan stroke-nya itu sama. Oke teman-teman, terima kasih udah singgah ke channel saya, udah mau nonton video ini sampai habis. Terima kasih banyak. Untuk yang belum subscribe, tolong di subscribe video ini, di subscribe channel saya, biar saya juga semakin semangat kan untuk membuat konten-konten berikutnya. Subscribe itu gratis kok, jangan ragu dan jangan malu-malu ya. Jadi untuk konten berikutnya kita akan coba sharing ya, bagaimana prinsip kerja dari lifter AC tensioner pada sepeda motor Honda Vario 160. Mungkin teman-teman juga kan banyak nih yang belum mengerti kan. Sama, saya juga masih belum mengerti betul lah ya. Makanya saya bingung nih jelasnya seperti apa. Ntar kalau udah kelar selesai ngedit videonya, ntar kita upload deh di YouTube ya. Jadi untuk itu klik gambar loncengnya ya, biar nggak ketinggalan video berikutnya tadi. Oke, untuk itu saya undur diri dulu, mungkin sampai sini dulu pada video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Dadah.